seorang jurnalis wanita datang ke medan perang untuk melakukan wawancara. Tetapi tanpa sengaja kakinya menginjak ranjau darat. Karena ketakutan, ia langsung terpaku di tempat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seorang prajurit melihatnya. Ia berteriak keras, "Jangan bergerak sama sekali." Kemudian prajurit itu perlahan mengeluarkan pisau dan mulai menggali tanah di bawah kakinya. Tak lama kemudian sekering ranjau mulai terlihat. Prajurit itu menyadari bahwa gadis itu berdiri di atas ranjau besar dan di sekelilingnya ada 5 ranjau kecil. Sedikit saja kesalahan, semuanya bisa meledak. Karena ketakutan, tubuh gadis itu sedikit bergerak. Prajurit itu segera menahan sepatunya dan berkata, "Jangan bergerak." Ia mencoba menenangkannya dan bertanya, "Kalau kamu harus berlari, dalam 5 detik kamu bisa sejauh apa?" Gadis itu menjawab, "Aku tidak tahu." Prajurit itu berkata, "Aku bisa memberimu 5 detik kesempatan, supaya ranjau itu tidak langsung meledak saat kamu bergerak." Kemudian ia perlahan mengambil tang dan mendekat ke kabel ranjau. Napas keduanya tertahan, hidup dan mati bergantung pada detik itu. Akhirnya prajurit itu memotong kabelnya. Ia langsung berdiri, menggenggam tangan gadis itu, dan mereka berdua berlari secepat mungkin. Namun kekuatan ledakan ranjau itu jauh lebih besar dari perkiraan. Begitu ledakan terjadi, keduanya terlempar ke tanah. Prajurit itu menutupi tubuh gadis itu dengan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Untungnya, karena jaraknya agak jauh, mereka hanya mengalami luka ringan. Setelah kejadian itu, gadis tersebut mulai tertarik pada sang prajurit. Tanpa disadarinya, saat mereka berdiri, tali merah milik prajurit itu tersangkut di tasnya. Sebelum misi berikutnya, gadis itu diam-diam mengambil fotonya. Tak lama kemudian, tugasnya di medan perang selesai dan ia harus pulang. Ketika ia melihat tali merah di tasnya, bus sudah mulai berjalan. Ia ingin mengembalikannya sambil melambaikan tangan. Prajurit itu juga melihatnya, tapi bos sudah terlalu jauh, dan mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian, saat gadis itu pulang dari kantor, ia melihat wajah yang terasa sangat familiar di jalan. Ia segera keluar dari mobil, tapi orang itu sudah menghilang. Ia merasa mungkin itu adalah prajurit yang sama. Ia pun meminta bantuan temannya untuk mencari prajurit itu. Suatu hari, ia menemukan kartu nama bertuliskan Misi Perdamaian dan pergi ke alamat tersebut. Namun pria yang berdiri di depannya bukan orang yang ia cari. Dengan kecewa, ia keluar. Langit yang cerah tiba-tiba berubah. Hujan turun dengan deras. Lalu sebuah payung terbuka di atas kepalanya. Ia mendongak dan melihat sepasang mata yang tak akan pernah ia lupakan. Saat itu juga, ia tahu orang yang selama ini ia cari berdiri tepat di belakangnya.